biasanya paling nikmat adalah Bismika Allahumma ahya wa amut again. Jadi ada tambahannya ya. Jadi paling enak itu tidur kembali. Tapi itu ternyata tidak bagus ya. Dan alhamdulillah inilah membuktikan bahwa manusia itu berakal. Ketika kita tidak bisa mendatangi masjid seperti biasa kita beribadah dengan khusyuk, dengan tawadunya di masjid, tapi kita diberikan kelompok manusia yang disebut dengan ulil albab. Nah, ulil albab inilah membuktikan bahwa kita punya kreativitas ketika tidak bisa bertemu, tapi dengan dimilikinya akal manusia, maka hari ini kita bisa bertemu meskipun dari rumah kita masing-masing. Itu satu hal. Yang kedua, meskipun Allah memerintahkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah adalah pengabdian. Dan kita membuktikan sekarang di seluruh dunia, termasuk Mekah dan Madinah, masjid yang ada dimanapun di-close, ditutup semuanya. Tapi tetap saja yang namanya kebesaran Allah tidak akan runtuh, tidak akan turun, meskipun seluruh manusia tidak bersujud kepada Allah. Ya, demikian juga sebaliknya. Ketika seluruh dunia bersujud kepada Allah, menghambakan total kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan dan iradah qudrat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita catat bersama-sama. Begitu lemahnya posisi kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Hadirin berbahagia, hari ini saya ingin mencoba kepada jemaah sekalian untuk memberikan tema yang insya Allah ini agak relevan dengan kehidupan keluarga kita masing-masing, yaitu mewujudkan keberkahan dalam rumah tangga. Kenapa ada berkah? Bagi jemaah yang pernah menyimak tausiah pertama saya di Koperasi Syariah Berkah Duren Sawit, saya terinspirasi sebenarnya bagaimana Yusuf alaihissalam itu ya bisa sukses dalam waktu 14 tahun. 7 tahun menata ekonomi dan tauhid, dan 7 tahun setelah itu ekonominya bangkit, bahkan ketika terpuruk di seluruh dunia waktu itu, tapi pangan selama 7 tahun bisa bertahan. Ya, ini hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi dalam waktu 14 tahun, jadi 7 dalam menata dan 7 dalam mengimplementasikan, berarti totalnya 14 tahun, itu tauhidnya bertambah dekat dengan Allah, seluruh masyarakat pada waktu itu di Mesir. Dan juga pangannya itu, jadi di lockdown itu bukan 3-4 bulan, tapi ini 7 tahun. Bayangkan, ketika transaksi waktu itu tidak ada, dunia juga sama kekeringan. Tapi Mesir pada saat itu gemah ripah, lojinawi, dan seterusnya. Akhirnya apa? Negara-negara di sekitar Mesir itu bertransaksi dengan Mesir. Ada yang menjual, jual beli di situ, atau dengan cara barter. Nah, kenapa seperti ini? Saya mencoba melihat Quran surat 7, surat Al-A'raf ayat 96. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Al-ayat sadaqallahul adzim. Ini ayat ini sangat menarik menurut saya. Ya. Saya mencoba menerjemahkan kurang lebih seperti ini. Seandainya jika apabila seluruh penduduk negeri itu mereka beriman, karena amanu itu berjama, amanu wa taqau juga sama. Amanu mereka beriman, wa taqau mereka bertakwa. La fatahna 'alaihim maka akan diturunkan oleh Allah kepada mereka barakatim minas sama'i wal ardh, yaitu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Bayangkan, jadi syaratnya cuma 2. Mereka bertakwa, dan yang kedua adalah mereka beriman. Yang menjadi pertanyaan, apakah seperti Indonesia itu harus beriman? Kita bicara tentang iman dulu ya. Beriman dalam artian
alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apakah seperti semua? Tentunya tidak mungkin. Karena biasanya di dalam satu negara itu ada orang yang beriman, ada orang kafir, dan ada orang munafik. Tiga ini tidak mungkin tidak ada dalam suatu negara. Pasti memang polanya seperti itu, Kang Heri, Panana, dan jamaah sekalian. Jadi di zaman Nabi Muhammad juga sama seperti itu. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Orang beriman sudah jelas cirinya tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan seterusnya. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu akan diberikan hidayah oleh Allah dan mereka juga akan mendapat kemenangan. Itu ciri-ciri orang beriman. Yang kedua adalah ada orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Kamu berikan peringatan ataupun tidak, la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Jadi innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim isyawatu wa lahum azabun azim. Jadi mereka itu hatinya itu sudah ditutup, pendengarannya sudah ditutup, penglihatannya sudah ditutup. Bukan ditutup lagi, gisyawah itu digembok. Dan mereka menerima azab yang sangat pedih. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yad'una ila wa anfusihum. Nah, ini kelompok yang ketiga, itu orang-orang munafik. Mereka akan menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Pada dasarnya mereka tidak menipu siapapun juga kecuali yang tertipu. Nah, bahkan yang munafik ini sudah jelas oleh Allah. Innamal munafikuna fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi jelas sekarang ini kalau kita berbicara tentang negara, tentu ada orang muslim, ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Kita coba turun ke bawah. Karena kalau untuk memikirkan negara itu skupnya terlalu besar. Jadi bagaimana kita menggapai keberkahan? Karena belum tentu orang beriman sendiri, kalau orang beriman betul-betul beriman kepada Allah, pasti ingin menggapai keberkahan itu. Nah, kita turunkan. Bukankah satu negara itu terdiri dari beberapa masyarakat? Betul Bapak, Ibu? Ya, betul kan? Betul. Terdiri dari beberapa masyarakat. Nah, masyarakat yang terkecil disebut dengan keluarga. Ya, disebut dengan keluarga. Jadi kita fokus kepada keluarga kita masing-masing saja. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya apa yang disebut dengan berkah itu? Ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Kenapa Allah itu katanya ya berkah, paling gitu aja berkah itu loh. Apa berkah? Ya berkah lah. Ternyata jawabannya memang begitu. Karena memang kita tidak paham. Ya. Yang namanya berkah itu adalah, berkah itu dalam bahasa Arabnya adalah al-barkah. Al-barkah. Mubarak atau dengan tabaruk. Ya. Kalau al-barkah itu artinya nikmat. Nah, jadi kalau berkah itu berarti artinya nikmat. Jadi kalau artinya mendapat keberkahan berarti mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau melihat istilah Pak Nanang dan Pak Solihin dengan ibu yang lain semuanya, kalau yang namanya berkah menurut istilah itu adalah disebut dengan ziyadul khair. Spellingnya itu pakai za. Ziyadul khair. Rabbi zidni ilma. Zidni itu artinya bertambah, ya. La in syakartum la azidanakum. Nah, sama nih. Ziyadul khair artinya bertambahnya kebaikan. Ya. Jadi yang namanya berkah itu bertambahnya kebaikan. Nah, sekarang kalau dilihat dari Sahih Muslim, karya Imam Nawawi, yang namanya berkah itu adalah tumbuh, berkembang, atau bertambah. Yang kedua, kebaikan yang berkesinambungan. Dengan kata lain, yang namanya berkah atau nikmat yang tadi itu, yang bertambah tadi itu, kebaikan yang banyak dan abadi. Masya Allah.
Ini saya juga baru tahu nih definisi ini. Ternyata memang itulah manfaatnya kajian itu, Kang Heri. Narasumber ketika diminta memberikan kajian, maka dia akan mencari referensi-referensi. Jadi yang narasumber semakin pintar, jemaah juga semakin cerdas. Tidak ada yang dirugikan. Nah, tinggal niatnya saja, kita sama-sama niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dari Imam Nawawi tentang definisi berkah. Dan para ulama sepakat bahwa yang namanya berkah itu adalah meliputi berkah material, ya, harta kita, dan berkah spiritual. Ini kita batasi dulu ya tentang definisi berkahnya ini, ya. Seperti kita ada rasa aman, keamanan, ada ketenangan, kesehatan, harta yang melimpah tapi bisa berbagi, itu kan. Kurang harta tapi dia banyak bersyukur dan sebagainya. Termasuk juga anak dan usia kita. Ya, itu namanya tetap kelompoknya dalam masuk ke dalam keberkahan tadi. Nah, apa kesimpulan kita yang pertama ini? Ternyata yang namanya berkah itu sangat luar biasa sekali makna itu. Sehingga sekarang kita bisa mengapresiasi. Memang kalau Al-Quran sih harus diapresiasi ya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqu la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau penduduk negeri itu mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan. Dan kita sudah tahu sekarang apa yang disebut dengan keberkahan itu. Saya akan mencoba dari banyak keberkahan yang ada dalam keluarga, itu saya hanya 7 saja yang ditampilkan pada kesempatan kali ini. Pertama, yang namanya keberkahan dalam keluarga itu adalah semangat berinfak akan naik terus, tidak pernah kendur. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Dia menginfakkan rezekinya dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ini ciri-ciri keberkahan. Ya. Dan ternyata orang yang senantiasa memberikan rezekinya kepada orang lain itu tidak akan pernah hilang, justru akan bertambah. Perhatikan Quran surat 55 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaul ihsani ilal ihsanu, ya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan, 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 dan kebaikan. Artinya apa? Setiap kita memberikan kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan, bukan 1, bisa 10, ya, bisa 100, bisa 700 atau lebih dari itu, ya. Makanya itu semangat berinfaknya akan semakin tinggi orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah. Disinilah timbul pertanyaan, Pak Solihin, Pak Nanang, Kang Heri dan semuanya, Pak Broto, ada pertanyaan seperti ini. Dan itu diajukan juga waktu di zaman Rasulullah. Ya Rasul, enak banget ya. Orang yang kaya itu dengan rezekinya, dia bisa berinfak, bisa bersedekah, dia juga sama-sama sholat berjamaah, mereka juga ikut hijrah. Loh, saya ini nggak punya apa-apa. Bagaimana bisa menandingi kebaikan mereka, sedangkan saya ini orang-orang yang miskin. Rasul tersenyum. Ya. Yang namanya infak, yang namanya sedekah itu adalah kamu berbuat baik, hanya tersenyum saja itu sudah termasuk juga bersedekah. Termasuk menyingkirkan duri di jalan, itu juga termasuk kebaikan. Ini yang pertama ya, semangat berinfak yang harus menjadi fokus kita bersama. Yang kedua, semakin menikmati sholat. Hati-hati, ya. Kalau bapak-bapak, ibu sekalian sering ikut kajian majelis taklim, di mana-mana diikuti, dikejar gitu kan, seperti, tapi ternyata sholat itu tidak merasa nikmat. Ya, nikmatnya sholat itu adalah ketika kita berusaha untuk tumaninah ketika sholat, tidak tergesa-gesa. Jadi karena sholat itu yang butuh kita, bukan Allah. Bahkan ketika bicara sholat, maka ada target yang harus kita kejar. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagialah orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang ketika mendirikan sholat, dia khusyuk. Apa khusyuk? Fokus, konsentrasi, dan tidak terganggu apapun ketika dia mendirikan sholat. Ya. Jamaah sekalian,
Saya tidak bisa membayangkan. Ketika misalnya dalam dialog kita dengan Allah, dalam doa iftitah itu kita mengerti maknanya. Ya, ini kenapa disebutkan saya katakan bisa menikmati sholat karena dia mengerti bacaan sholat itu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, hanya untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. La syarikallahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika, dan yang demikian itu, umirtu, aku diperintahkan, wa ana, dan saya termasuk minal muslimin, orang-orang yang berserah diri. Ketika duduk di antara dua sudut, Rabbighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kalau maknanya kita tahu, kita pahami, ya, pasti akan nikmat sholat itu. Ya, Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku. Rabbighfirli warhamni wazburni, tutupi aib-aibku. Rabbighfirli warhamni wasbuni warfa'ni, tinggikan derajatku. Warzukni, berikan aku rizki. Wahdini, berikan aku hidayah. Wa'afini, berikan aku kekuatan. Wa'fu'ani, dan ampuni aku. 8 doa tadi itu akan dahsyat kalau kita melaksanakan dengan baik. Artinya apa? Itulah keberkahan akan diberikan, satu di antaranya adalah kita menikmati sholat. Ini yang kedua. Masih ada 5 lagi. Yang kelima adalah berkah di keluarga itu adalah semangat membaca Al-Quran. Awas, jangan dianggap sepele, ibu dan bapak sekalian. Ketika membaca Al-Quran kita sudah loyo, itu indikasinya bahwa keberkahan dicabut oleh Allah. Tetapi kalau orang itu semangat membaca Al-Qurannya, setiap sholat, pada sholat ya, dia baca Al-Quran, atau ada target tertentu, ada misalnya 1 juz dalam 1 hari, ada bisa juga 1 juz dalam 1 minggu. Silakan bikin program sesuai dengan waktu kita masing-masing. Tapi yang jelas keberkahan itu dalam keluarga itu disebut dengan dia punya semangat. Tolong dicatat. Dia semangat membaca Al-Quran. Kalau dia semangat membaca Al-Quran, nanti dia akan semangat melihat terjemahan Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran dibaca, karena semangatnya, spiritnya sudah ada, dia akan tahu buka-buka Al-Quran. Nanti ketemu dengan Quran surat 17 ayat 9 misalnya. 17 itu surat Bani Israel ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minuna alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Ya. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jalan yang paling lurus, menunjukkan jalan yang paling lurus. Dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya, karena dia semangat membaca Al-Quran, Allah akan bertambah lagi. Yang tadi itu, ziyadatul khair. Dia akan ditambah lagi itu, kenikmatannya itu, keberkahannya itu. Dengan ingin membaca terjemahannya. Ini yang ketiga ya, semangat membaca Al-Quran. Yang keempat, lebih menikmati pekerjaan. Ini nih bagi teman-teman seperti Kang Heri atau siapapun di sini yang punya karyawan, itu karyawan, indikasi karyawan diberikan keberkahan oleh Allah adalah dia menikmati pekerjaannya. Ya, dia mengerti ketika dia tanda tangan akad jam kerja, misalnya masuk jam 8 ya, keluar jam 5 sore. Sebenarnya perjanjian itu adalah bukan hanya dirinya dengan atasannya atau dengan perusahaan, tapi dirinya dengan Allah. Ini yang tidak dipahami. Ketika dia bekerja, kalau makna esensi ini, bahwa dia diawasi oleh Allah, dan dia berakadnya dengan Allah, al-qaidul iman, jadi ada ikatan tauhid dengan Allah, dengan tanda tangan jam kerja tadi itu, maka dia akan produktif selama dia bekerja. Dan dia tidak akan lelah. Kenapa tidak akan lelah? Karena Allah bersama dengan orang itu. Ya. Jadi bukan lagi karena SOP, bukan lagi karena job desk, bukan lagi karena KPI, bukan. Tapi dia bekerja betul-betul menikmati pekerjaannya. Ini kan yang susah.
menikmati pekerjaan itu. Jadi tidak ada mengeluh, tidak ada resah. Meskipun Allah ciptakan manusia, innal insana khuliqan halu'a. Tapi ketika keberkahan diberikan, maka kata-kata mengeluh itu tidak akan keluar dari orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mohon maaf, apakah dia terlalu cepat atau tidak? Cukup ngangguk saja. Geleng-geleng tidak? Cukup, cukup Ustaz. Cukup ya? Alhamdulillah. Mohon maaf kalau nanti ada suara-suara ayam berkokok atau burung bersiul, memang namanya juga ini di desa nih ya. Desa tempat kami beristirahat di sini. Jadi jauh dari kendaraan dan sebagainya. Itu yang keempat, lebih menikmati pekerjaan. Ya. Saya kebayang loh Kang Heri, ya, Pak Broto dan sebagainya. Kalau misalnya orang yang beriman itu betul-betul beriman, ya, dia bekerja itu sebenarnya akan luar biasa. Ini yang sebenarnya esensi ini yang tidak dimiliki oleh karyawan. Jadi karyawan tuh asal jam kerja masuk jam 8, gitu jam 5 sore, tank, go, aja seperti itu. Jadi tidak ada nilai lebih bagaimana untuk memajukan perusahaannya. Ini yang saya sebagai konsultan ESDM ya di beberapa perusahaan, juga sebagai seorang trainer, itu ternyata esensi bekerja itu masih tidak dipahami oleh karyawan. Padahal Allah itu berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bekerjalah kamu. I'malu, bekerjalah kamu. Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan mengetahui bahwa kamu tuh bekerja. Ya, manusia itu bisa memanusiakan dirinya, manusia bisa memanusiakan dirinya ketika dia bekerja. Berarti kalau tidak bekerja orangnya bukan manusia mungkin ya. Akhirnya tapi bukan begitu ya. Gimana kalau sudah pensiun ya. Tapi menurut saya bagus tuh kata-kata tadi itu ya. Manusia bisa memanusiakan dirinya ketika bekerja. Jadi dalam Islam tidak ada istilah pensiun. Dr. Mahathir itu menjadi edukasi yang terbaik bagi kita. Usia 90 tahun lebih ya kalau nggak salah, dia masih bisa memimpin negara. Ya. Kalau kita begitu pensiun, sudah saja betul-betul istirahat total. Ya. Ini ada kesalahan dalam mengamalkan mana bekerja. Jadi yang keempat, lebih menikmati pekerjaan. Yang kelima, bisnis ditekuni semakin menyenangkan. Ya. Apakah itu kelompoknya UMKM, apakah itu kelompoknya yang middle business, yang di pertengahan, atau yang levelnya konglomerat. Kata kuncinya mungkin kata kuncinya adalah karena dia semakin bisnis ditekuni dengan menyenangkan itu, ketika dia punya keuntungan banyak, dia bersyukur. Ketika ada badai seperti saat ini, dia tetap sabar. Ini yang membuat bingung setan. Dengan orang Muslim itu bingung bagi orang-orang lain. Ketika diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Tapi ketika datang musibah, dia bersabar. Ini sebenarnya yang membedakan kita dengan mereka. Ya. Jadi, siapa sih di antara kita ketika COVID-19 ini datang yang tidak takut? Semuanya takut, Pak. Takut apa? Yang ada dua, Pak. Ini bukan kampanye ya, sudah nggak ada kampanye lagi. Yang pertama adalah takut mati. Dan yang kedua, takut miskin. Ya. Itu bukan hanya level orang-orang yang di bawah, itu yang namanya presiden, orangnya raja, orangnya perdana menteri, itu semua sangat takut sekali. Kenapa kita jadi rajin cuci tangan? Kita dari luar rumah, dari belanja langsung cuci tangan, baju langsung dicuci. Coba zaman dulu, zaman ke belakang, kan tidak begitu perlakuan kita itu. Kenapa? Karena pada saat kita ini takut. Takutnya apa? Intinya takut mati kita ini. Padahal Rasulullah sudah memotivasi, kalaupun kamu mati ketika ta'un datang, itu surga sudah dijamin. Seperti itu. Ya. Tapi kenapa takut itu masih datang? Ya. Ini saya cerita sebentar, Kang Heri. Kemarin ada datang ke rumah saya, dia cerita. Dia demam, menggigil. Wah, ini kata dia corona gitu loh. Dia di rumah sedang sendirian. Karena istrinya di luar kota, anaknya juga sama, sudah berkeluarga sebagian. Dia sini di rumah. Apa yang dia cari, Pak?
keluar rumah, tengok kanan tengok kiri, ternyata di pos ronda ada cahaya gitu. Oh, dia langsung aja ke sana. Ternyata ada 3 orang di pos ronda itu. Dia katakan, saya menggigil gini-gini nih. Wah, ini sudah di sini aja kalau itu kumpul. Memang tujuan saya di sini. Artinya apa? Orang itu tidur tidak di rumah yang menurut saya cukup mewah, tapi dia tidur di pos ronda. Kenapa? Saya sieun maut, katanya. Jadi saya sieun mati katanya. Artinya, masya Allah. Dan kita semua memang takut, Pak. Jangan dikira ketika kematian itu akan menghampiri kita takut. Itu bohong, Pak. Semuanya takut, Pak. Ya. Saya dulu pernah merasakan ketika rasanya kematian akan datang. Itu roh sudah terasa di tenggorokan, sesak sekali. Ya, waktu itu saya sudah divonis harus cuci darah. Padahal belum mati sebenarnya. Pak, Bapak harus cuci darah gitu. Itu langsung lemes. Jadi kalau ada CCTV di kamar ruang rawat inap saya itu wajah saya pasti pucat pasi. Ya. Tapi ternyata ketika ada yang mengingatkan, Pak, zikir saja udah. La ilaha illallah. Itu ternyata ada spirit yang baru. Ya, jadi orang itu pada dasarnya takut dengan mati. Ya. Jadi yang kelima tadi bisa ditekuni semakin menyenangkan. Kalau bisnis ditekuni tidak menyenangkan, hati-hati. Selain tidak akan produktif, tidak akan punya kinerja yang bagus, tidak punya performance yang bagus, ya. Bisa jadi itu kan keberkahan tidak ada. Jadi kata kuncinya bisa ditekuni semakin menyenangkan. Ini yang kelima. Yang keenam, berkah juga Pak Solihin dan Pak Hanifan yang berbahagia adalah anak-anak kita ini semakin soleh atau solehah. Ya. Jadi kalau misalnya ketika anak susah diatur, maka cara yang efektif adalah kita edukasi mereka. Tapi kalau masih belum juga, hati-hati. Ya, bisa jadi ada rezeki yang haram masuk ke tubuh anak kita. Tapi kalau misalnya makanannya halal, dari keringat yang halal, dibelanjakan dengan yang halal, nah itu berarti keluarga Bapak atau keluarga saya sedang diuji oleh anak kita. Ya, tetap keberkahan diberikan. Apalagi misalnya kita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu sering dipanjatkan. Rabbizzalni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu pun sudah dimintakan kepada Allah. Ternyata anak kita masih seperti itu. Berarti bukan keberkahan, tapi Allah ingin menguji dan dengan ujian ini mudah-mudahan derajat kita semakin tinggi. Halo, bisa dipahami nih? Saya khawatir. Insyaallah. Masyaallah. Saya khawatir yang ceramahnya semangat, yang di belakang juga Bismika Allahumma ahya wa amut. Mudah-mudahan tidak ya. Semangat Bapak. Tidak. Semangat. Pak Broto masih semangat? Masih. Sorry saya off video saya mati tapi. Enggak apa-apa. Baik. Nah, sekarang yang ke-7 yang terakhir Bapak. Sebenarnya masih banyak. Saya ambil 7 aja karena saya dengan senang dengan angka-angka 7 ini. Ya, bukan karena saya penggemar Cristiano Ronaldo ya. Jadi yang nomor 7 ini adalah pasangan hidup itu semakin taat kepada Allah. Ya. Ini harus agak pelan-pelan saya bicaranya ya. Pasangan hidup semakin taat kepada itu keberkahan. Ya, istri kita jadi mau tahajud, istri kita jadi mau sholat duha, ya. Itu sedang menuju proses ketaatan kepada Allah dan itu keberkahan. Ya, istri kita tidak rewel lagi, ya. Terus istri kita juga sering mengingatkan kita ketika suami salah. Gitu kan. Pak, kok makannya berdiri? Diam loh, baru ngaji kali aja sudah rewel. Biarkan aja, Pak. Itu Bapak sedang diedukasi oleh istri Bapak. Bapak kok tidurnya ngorok? Ya udah takdir. Gimana kalau sudah nggak ngorok itu? Ya. Ya mah kalau nggak ngorok kan, Mama memang kadang-kadang saya ngorok, kadang-kadang Pak kencang banget. Kalau saya enggak, ya iya nggak kedengar kan kita tidur. Nah, nikmati semuanya itu. Ngorok tuh bisa jadi karena badan kita kegemukan. Ya pokoknya syukuri aja lah Pak ya. Jadi pasangan hidup kita semakin taat kepada Allah. Bukti taat apa Pak? Kalau dalam rumah tangga saling mengingatkan, itu ciri rumah tangga berkah. Pak, sebentar lagi imsak.
Meskipun patokan puasa itu bukan imsak, Pak, tapi azan subuh. Jadi begitu azan subuh, Allahu Akbar, langsung stop, Pak. Jangan nanggung, belum hayya sholat, tanggung nih, kopi belum habis. Nggak bisa, itu langsung batal loh, Pak. Ya, kalau imsak tuh intinya lampu kuning lah. Tapi begitu azan, Bapak sekarang kalau maghrib yang dikejar buka itu pas Allahu Akbar, atau sampai enggak la ilaha illallah sampai akhir, atau azan aja Pak yang pertama dulu Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu kan? Akbar. Allahu Akbar. Bahkan muadzin belum sampai bar, Allahu Akbar. Muadzin belum sampai bar, itu kolak sudah masuk 2 mangkok. Bayangkan. Saking gembiranya kita berbuka puasa. Kalau gitu harus adil dong. Azan subuh berarti makanan. Azan maghrib dibuka mulut kita untuk menikmati rezeki yang Allah berikan. Dan itu yang mengingatkan siapa? Bisa suaminya atau bisa istrinya. Nah, tapi jangan jadi masalah ketika kajiannya berbeda. Yang suaminya ikut kajian Ustadz A, istrinya ikut kajian Ustadz B. Itu biasanya bakal rame. Wah, itu mah tuh NU. Saya mau Muhammadiyah. Wah, bisa rame, Pak. Harus sabar di sini ya. Yang jelas kalau bisa sama saling mengingatkan, insya Allah itu ciri kita bahwa keberkahan akan datang pada kita. Ini baru jam berapa, Kang Heri? Ini baru jam 6.41, Ustaz. 6.41 ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, apakah ingin yang 7 itu didapat tadi masuk ke keluarga kita? Insya Allah. Ya. Ingin kan? Saya juga sama Pak, ingin Pak. Ingin banget. Semuanya ingin Pak. Sama saya termasuk yang memberikan materi pun ingin. Minimal yang 7 itu ingin kita raih. Pertanyaannya bagaimana caranya? Ini dia Pak kuncinya. Ini saya juga baru nemukan kuncinya Pak ini. Ya, bagaimana caranya? Ini kuncinya. Kuncinya itu minimal ada 3 Pak. Saya sengaja tangannya diginikan supaya lebih jelas. Yang pertama adalah kuatkan keyakinan bahwa Allah itu ada beserta eksistensinya. Jadi kuatkan keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Ini yang pertama. Ya. Nanti saya uraikan ya. Yang kedua, kita harus mengakui bahwa manusia itu lemah dan tidak berdaya. Lemah dan tidak berdaya, kecuali ada pertolongan dari Allah. Lemah dan tidak berdaya, kecuali ada pertolongan dari Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya 3 Pak ya, yang 3 ini. Kita coba uraikan satu persatu. Ya. Kita yakin bahwa Allah ada beserta eksistensinya. Saya pernah nengok Pak ke rumah sakit Persahabatan. Orang itu sedang ditambah oksigen Kang Heri. Karena dia napasnya sudah tidak beraturan. Dan dia sudah kalau menurut perhitungan saya, karena punya beberapa pengalaman seperti itu, kayaknya besok lusa orang itu akan meninggal dunia. Dan oksigen yang dimasukkan ke tubuh orang itu ternyata harganya sangat mahal. Apalagi dengan waktu yang sekian lama. Seperti itu. Artinya apa? Nafas kita itu yang memberikan Allah, Pak. Ini yang harus kita sadari semuanya. Ya. Dan nafas ini adalah yang menjadi ukuran juga. Ukuran kita kepada Allah. Ketika nafas kita sudah mulai tersengal-sengal, Pak, subhanallah, kita semua pasti akan lebih dekat kepada Allah. Kalau Bapak berenang, Ibu-ibu berenang, terus tidak bisa berenang, mau tenggelam, itu pasti, Pak, yang dipanggil itu nama Allah. Minimal kata tolong, tolong, tolong. Dan itu bukan hanya kita. Fir'aun saja yang mengklaim dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, ketika Allah sudah ceburkan ke dalam lautan dan dia sudah tersengal-sengal, napasnya sudah di tenggorokan, dia baru mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya Musa. Cuma sudah telat. Nah, artinya dari napas ini sebenarnya kalau kita mau bersyukur, betul-betul bahwa Allah itu ada. Minimal napas kita nih Pak yang diberikan ini. Ya. Dan ternyata napas ini semakin lama, coba Bapak sekarang, usia semakin lanjut itu semakin berkurang Pak, tarikan napas itu. Kalau masih remaja, dewasa kan kencang banget tuh Pak.
Tapi kalau sudah tua dan manula, itu napas kita sudah mulai tersengal-sengal, Pak. Apalagi yang, mohon maaf, yang suka suka merokok, itu akan terganggu di usia tuanya itu, yang merokok seperti itu. Nah, dari napas saja sebenarnya kita meyakini bahwa Allah itu ada. Ini yang pertama. Yang kedua, yang memberikan rezeki itu Allah, Pak, Ibu sekalian, bukan siapa-siapa. Wa ma min dabatin fil ards illa Allah rizquha. Binatang yang melata saja Allah sudah berikan rezekinya. Karena kita punya akal, maka rezekinya ada yang lebih banyak, ada yang paling banyak, lebih banyak lagi, atau ada yang kurang. Tapi hakikatnya adalah rezeki itu diberikan oleh Allah. Ini yang harus dipahami. Ya, ini yang kedua ya, bahwa Allah itu ada. Yang ketiga, Pak Solid masih monitor ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Beliau suka ada 2 handphone, satu lagi sama istri biasa. Oh iya betul. Kalau Pak Nanang rajin. Pak Nanang Siti Sarah. Ya alhamdulillah. Pak Nanang mah rajin mencatat nih. Nah, Pak Nanang dan hadirin sekalian, kita yakin bahwa Allah itu ada apa? Allah yang memberikan jodoh kita. Yang sekarang ada di samping Pak Nanang, mumpung ada ibunya nih. Itu pilihan Bapak pertama bukan? Iya. Biasanya bukan. Tenang Bu, sabar Bu, sabar. Ibu juga sama kan, bukan Pak Nanang pilihan pertama, betul nggak Bu? Iya, bukan. Kenapa saya pingin ke si A, tapi si A-nya nggak mau. Malah si B yang ngejar-ngejar kita, betul nggak Bu? Kita nggak mau, dia juga nggak mau, itu nggak akan berjodoh. Yang jodoh itu ketika saya mau, dia juga mau. Jadi Pak, akad nikah. Ya, Mas Allah, itu yang saya tuh alhamdulillah Pak, sudah menjodohkan sampai nikah itu lebih dari 8 orang. Dan unik sekali. Ya, uniknya apa? Ketika saya ngasih tahu tausiah di Zikri, di masjidnya Mas Arifin. Bukan yang Azikr Pak, yang Ari Ginanjar. Oh, Yang di perumahan mewah di situ ya. Pesona Kayangan. Jadi setelah kajian subuh seperti ini, ya, ada bapak-bapak yang masih muda, Ustaz, Ana tertarik banget tuh tadi Bapak antum cerita tentang jodoh. Tolong bantu saya lagi mencari jodoh. Loh, emang kenapa? Dia cerita ada masalah dengan istrinya. Saya punya anak 3 tahun, saya tinggal di Sydney. Sekarang saya lagi di Bandung hari Minggu, besok Jumat saya akan balik ke Sydney. Ustadz kalau ada tolong carikan buat saya, yang penting, ini Kang Eri, yang penting dia bisa bahasa Inggris. Karena anak saya lagi ngerocos bahasa Inggris. Syaratnya itu saja. Mau S1, S2, S3, atau S nong-nong, tidak jadi masalah. Apalagi S doger. Yang penting itu bisa bahasa Inggris. Wah langsung Pak, saya browsing, mengeluarkan data-data, file-file yang ada, itu siapa nih kita jodohnya. Saya ketemulah ada jemaah saya yang bisa ikut pengajian di Bumi Putra, di Jalan Jenderal Sudirman. Saya langsung kontak, tentu saya biar nggak ada fitnah, saya dengan istri saya. Teh mau nggak nih, ada gini-gini orangnya. Langsung saya pertemukan Pak. Pertemukan. Karena sayang dulu tidak ada Zoom meeting ya. Belum ada, masih ada sebatas WA saja. Jadi kirim-kirim, alhamdulillah cocok. Dulunya cocok ya. Cocok saya bilang. Oke, alhamdulillah. Cuma satu Pak kendalanya. Apa? Maknya nggak setuju. Dok, kalau kamu nikah, terus kamu tinggal di Sydney. Lah aku dengan siapa? Wah, gampang lagi kan si perempuan ini. Nah, yang cowoknya nanya terus ke saya, Ustaz gimana nih Ustaz? Ini sudah hari Rabu nih katanya. Ingat Jumat hari Rabu Kamis nikah, Jumat langsung pergi ke Sydney. Itu mainnya belum bertahan Pak, tidak mengizinkan. Kalau bahasa Jawa tuh dilalah katanya. Ya. Pas hari Kamis nanya lagi, Ustaz gimana? Saya tanya lagi pada si perempuan itu. Ternyata sama, ibunya belum mengizinkan. Hari Jumat pagi Pak masih telepon si pemuda ini, orang ini yang beranak satu ini. Gimana Ustaz? Ini udah hari Jumat nih. Saya tanyakan lagi belum bisa. Udah Ustaz, berarti itu belum jodoh saya.
terima kasih atas ikhtiar antum. Saya bilang sama-sama. Dia berangkat ke bandara terus. Pada saat dia naik pesawat Kang Heri menuju boarding pass, itu emaknya setuju telepon ke saya. Pak Ustadz, kata si perempuan itu, Mama sudah setuju nih nikah. Saya langsung kabarkan kan ke si laki-laki itu. Akhi, ini orang tuanya udah setuju. Apa kata dia? Ustadz, udah telat. Aneh sudah boarding pass. Sebentar lagi berangkat. Artinya itu jodoh tertinggal boarding pass. Nah, ini jodoh ini unik. Ya, jodoh itu unik. Ini saya sengaja bicara tentang jodoh. Ada seorang, itu staf saya. Saya sana orang Padang, orangnya cantik, putih gitu ya. Terus dia senang ke manajer, waktu juga alhamdulillah saya levelnya sama-sama manajer. Levelnya manajer, dia senang Pak Nanang kepada orang yang sudah punya istri. Ibu tahan penanangnya Bu, tahan Bu, tahan Bu, tahan. Ini godaan. Beda cerita. Nah, Pak Broto, Pak Solihin dengan Pak Hanifan, saya tanya kepada perempuan ini, apa yang menyebabkan kamu jatuh cinta ke dia? Apa jabatan? Enggak Pak. Apa? Saya lihat orang itu solehnya tidak darah. Nih Kang Heri nih, ya. Solehnya luar biasa. Dia sholat duha, di ruang kerja dia tuh, karena kami level manajer tuh punya kantor ruangan sendiri kan, masing-masing itu kan. Jadi dia baca Quran dulu, begitu jam 8 teng, itu betul-betul kerja Pak. Waktu sholat dia sholat, waktu makan dia makan. Jam 1 udah masuk lagi. Dia betul-betul orang itu takut kepada Allah. Ya. Terus kenapa? Ya gitu alasannya. Kamu tahu nggak saya bilang? Orang itu anaknya sudah 5. Mending anak yang 3 aja. Oh, nggak apa-apa Pak katanya. Yang penting itu kayaknya cocok buat saya. Nah, karena dia staf saya Pak Nanang, saya berpikir. Ketika itu saya ada pertemuan di Hotel Sofyan. Kang Heri tahu ya, Sofyan di Tebet. Ya, Hotel Sofyan di Tebet. Saya itu kantor kami ada meeting di situ. Pas di depan saya Pak, pas di depan saya ada seorang pemuda, katanya karyawan baru, orangnya putih, ganteng, terus dia begitu azan berkumandang, dia sholat. Saya langsung telepon Pak staf saya. Ini saya kira jodoh kamu, saya bilang. Yang benar Pak, orangnya baik, putih. Coba nanti kalau hari kerja, ini saya lagi di depan dia, ya, kamu cari orang itu di lantai 4. Dia bagian staf aktuaris. Dia yang aktif Pak. Ini hebatnya perempuan ini. Dia aktif cari di lantai 4 sampai ketemu. Pak, iya Pak, orangnya baik dan sebagainya. Sudah, kalau cocok berarti saya bilang. Sampainya Pak, berjodoh sekarang sudah punya anak 2. Nah, tetap jodoh itu harus ada ikhtiarnya Pak, harus diusahakan. Kalau ada yang pasif, maka orang tuanya yang harus mencarikan seperti itu. Nah, jadi memberikan jodoh itu apa? Allah yang berikan jodoh, tapi kita harus ada ikhtiarnya. Yang keempat Pak, jadi Allah itu ada, yang patuh adalah ketika Allah itu yang mengatur kematian kita. Semua ini kita akan mati. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa may yastakhirun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita tuh pasti mati. Ya. Dan itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lagi tidur, Pak, akhirnya ya, lagi bobo nih. Saat ini jasad kita, kerangka kita, ini ruh kita di sini. Ya. Jadi ketika bobo itu, ketika tidur, ruh kita tuh sebenarnya sudah setengah ditarik, Pak. Dia seperti ada permen karet nempel. Nah, kayak gini, Pak. Tarik lagi. Makanya begitu kita bangun, dilengkapi lagi sama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana bada ma'amatana wa ilahi nusur. Jadi dikembalikan lagi oleh Allah dan siap beraktivitas untuk berikutnya. Nah, jadi kematian itu ketika tidur itu betul-betul sedikit sekali Pak antara hidup dengan mati itu. Ya. Kebayang kalau pada saat tidur banyak batuk yang kenceng, tidur ruhnya Pak. Nah, ini langsung lepas nih Pak. Kalau batuknya kenceng. Tapi nggak gitu kali ya. Ya. Mata jangan banyak batuk Pak, jangan banyak rokok ya. Jadi itu uraiannya Pak ya. Keyakinan bahwa Allah itu ada beserta eksistensinya. Yang kedua, kita ini lemah tanpa pertolongan dari Allah. Kasus sekarang ini yang corona ini,
itu membuktikan Allah itu ada. Dan kita nih membutuhkan pertolongan Allah. Doa-doa kemarin itu kan sudah kita ajarkan di taklim pertama di Koperasi yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Setidaknya ada 3 jaminan. Dijamin lindungi Allah, tidak akan ada kena mara bahaya, dan dicukupi kebutuhannya. Kebutuhannya dicukupi. Dengan doa itu saja kebutuhan kita dicukupi, Pak. Dan setan tidak akan bisa nembus pada kita. Dan itu sekarang banyak dibacakan. Saya jemaahnya di Bandung juga sama. Jadi keluar rumah tuh berdoa dulu gitu. Padahal biasa tidak pernah kan. Nah intinya apa? Bahwa kita ini lemah dan kita ini panik intinya. Jadi kita ini butuh pertolongan Allah. Kenapa? Karena kita ini orangnya suka panik. Ya, bukan piknik ya Pak. Ya, ini suka panik. Dan yang kedua orangnya takut. Kita ini penakut banget sebenarnya. Ya. Padahal walam yahsya ilallah. Tidak ada yang boleh ditakuti oleh kita walam yahsya ilallah kecuali Allah. Seperti itu. Artinya kita harus dekat dengan Allah. Ini jadi panik, orangnya kita dipanikan. Dan yang kedua kita ini penakut sebenarnya. Dan yang ketiga, ketika kasus saat ini seperti ini adalah seluruh dunia pada dasarnya adalah tak berkutik di hadapan Allah. Ini pelajaran berharga bagi kita sekalian. Amerika, Rusia, Cina punya tentara yang terlatih, punya alat tempur yang luar biasa. Tetapi ketika ada kuman, ketika ada virus yang namanya corona dengan ukuran yang sangat kecil, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini pelajaran bagi kita sekalian. Bahwa kita masih membutuhkan pertolongan Allah. Kenapa? Karena kita suka panik, kita suka takut, dan kita pun, dunia pun sekarang betul-betul menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, adalah kenapa kita harus pasrah total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam zikir pagi dan petang ada doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, dan seterusnya. Jadi kita ini ridho Allah itu sebagai Tuhan kita. Nah, keridhaan Allah inilah yang harus kita gaungkan terus dalam diri kita, Pak. Karena ketika kita misalnya ketika Allah ridho kepada kita, tidak ada satu makhluk pun yang akan menghalangi rezeki kami. Tetapi ketika Allah murka, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi kami. Nah, ini yang harus menjadi batasan kita semua dipahami. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu sudah hafal semua dari kita itu, ya. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan seterusnya. Nanti Bapak lihat ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Juga Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 150, ini favorit. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Nah, itu ayat ini sudah sering hafal. Ini banyak dibuka lagi ya, agar kita menambah keridhaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 3 yang kebetulan baru dibahas beberapa hari yang lalu dengan keluarga kami. Inna rabbakumullahu allazi khalaq samawati wal ardh fi sittati ayyam. Jadi sesungguhnya Rabbakum, Tuhan kamu itu yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Bisa 6 detik, bisa 6 jam, bisa 6 minggu, 6 bulan, atau 6 tahun. Tapi yang jelas prosesnya seperti itu. Ya. Tapi ada yang menarik. Wasakharul lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an min. Dan aku menundukkan langit dan bumi itu semuanya buat kamu. Coba ini maknanya, Pak. Ya. Jadi kalau Allah sudah ridho, karena kita terus connect dengan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi itu akan aku tundukkan buat kamu. Ya. Jadi satu sisi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh itu adalah langit dan bumi itulah kepunyaan Allah, tapi di sisi lain langit dan bumi itu akan ditundukkan oleh Allah kepada kamu. Siapa kamu itu?
tentunya punya kriteria tersendiri. Ibu dan Bapak sekalian, ini masih ada waktu, Kang Heri? Masih, Ustaz. Masih, Masih. Ustaz. Bentar Ini lagi sampai jam jawab. sampai jam 12 ya? Sampai buka, Ustaz, insyaallah. Nggak usah masak ya. Masak. Udah apa? Baik. Ini tadi kan amanu ya Pak? Amanu wa taqwa, betul kan? Betul. Betul kan? Jadi keberkahan itu akan turun ketika kita beriman kepada Allah. Nah, supaya beriman tadi saya sudah sampaikan caranya, ya. Caranya itu apa, Pak? Masih ingat? Iya, ada 3. 1 tauhid. Ada 3 ya. Kuatkan keyakinan pada Allah. Yang kedua tauhid, betul ya. Kita harus mengakui bahwa kita ini lemah. Dan yang ketiga, kita harus mencari keridhaan Allah. Itu yang harus kita kejar, 3 itu aja, Pak. Ya. Ya, 3 itu. Nah, sekarang itu kan rujukannya keimanan kita. Amanu, kita harus beriman kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka itu bertakwa? Kan begitu kan? Amanu wa taqau. Nah, sekarang imannya sudah. Nah, sekarang bagaimana untuk mengejar takwa? Ada simpul yang bisa diamalkan oleh kita. Lihat Quran surat Al-Hujurat ayat 3, ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallah atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, di antara kita ini adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jemaah sekalian, kenapa disebut kita ini paling bertakwa? Sebenarnya kalau berbicara takwa, tolong dicatat baik-baik Pak ya. Saya jarang memberikan pengajian atau lagi training. Ini sebenarnya rahasianya ada di sini. Takwa itu sebenarnya, atau dengan sebut dengan mutakin, itu adalah khas milik orang Islam. Saya harus pakai peraga begini. Jadi kalimat takwa itu dibangun dari kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Itu dibagi 4. La ilaha ma'buda illallah. La ilaha maujuda illallah. La ilaha matluba illallah. La ilaha maqsuda illallah. Itu ada urainya panjang banget. Ujungnya jadi mutakin. Orang bertakwa. Jadi kata mutakin itu harus diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Tekaci. Untuk sah menyebutkan takwa, tapi tidak ada la ilaha illallah di awalnya. La ilah itu meniadakan. Meniadakan. Illallah itu menetapkan. Jadi kalau sekarang misalnya mau polisi, tentara, atau siapapun ketika disumpah pasti bertakwa, bertakwa. Kami pramuka Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya kata takwa itu adalah milik orang Islam. Karena takwa itu diuraikan dari kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Jadi nggak sembarangan sebenarnya kata mutakin itu. Nah, oleh sebab itu, supaya derajat takwa ini didapatkan, Bapak tambahi ketika sholat itu, di ujung zikir setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, nanti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Langsung Bapak lari ke doa. Dilanjut dengan doa. Kenapa kalimat thayyibah ini harus ditanamkan di dalam diri kita? Ini jemaah sekalian. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengembuskan nafas yang terakhir dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Tetapi kalimat ini susah, Pak Nanan, Pak Solihin, Pak Hanipan, Ibu Siti, Saroh, dan semuanya. Susah kalimat ini. Mau tahu Pak, kalau latihannya gimana? Kalau Bapak terpleset, lincak cangkang pisang, menginjak pelepah pisang. Pelepah pisang, terpleset mau jatuh. Apa yang kita ucapkan? Apa, Pak Nanan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu
Kalau sedang pengajian Pak begitu. Kalau sedang sedih mah enggak, begitu berat anjir gitu kan. Atau geblek gitu kan. Nah, ini kebayangkan Pak ketika kita terpeleset sama pisang tadi itu. Anjir. Berarti terus mati kita nih. Berarti kalimat yang terakhir itu kalimat anjir Pak. Ini bahayanya seperti itu. Saya naik mobil atau naik motor. Di sebelah kanan saya ada motor bagus, Pak. Harley Davidson. Dep 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 dep. Itu di lampu stopan gitu Pak bunyinya. Kalau yang belum punya, saya juga sama bawa BMW sama motor saya, Pak. BMW itu bawa bebek merah warnanya. Ya. Ya, itu mendengar Harley Davidson, Pak. Itu ada dua sebenarnya. Menambah kebesaran Allah di dalam hati kita, atau jasum makhluk yang namanya Harley Davidson ada dalam kolbu kita. Ini yang paling bahaya. Kalau misalnya Harley Davidson itu menjadi terkenang dalam diri kita, mengganggu pikiran kita, bahkan mengganggu aktivitas kita, dan zat Allah menjadi hilang, berarti dalam dari kita saat itu adalah kebesaran Harley Davidson yang sudah ada dalam diri kita. Ini sangat bahaya. Sehingga bunyinya knalpot itu seperti menyindir, Pak. Dablek, 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 tegablek, can moli, tegablek, can moli, tegablek, can moli. Pak Broto mudah-mudahan mengerti ya Pak Broto. Ini bahasanya bukan agak rooming ini, agak rooming. Dablek, 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 tegablek, can moli, tegablek, can moli, tegablek, can moli gitu ya. Itu nyindir banget gitu loh, Pak. Ada orang Harley di sini, Ustaz. Apa? Ada orang Harley. Oh, alhamdulillah. Kang Sony, Ustaz. Oh gitu. Yang mudah nanti saya dikasih pinjem, Pak. Kang Sony itu Ustaz mau pinjem, Kang. Boleh kasih pinjem nanti. Minimal dipoto aja buat selfie gitu kan. Si Arif, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kang Sony sehat ya. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Sampai di mana barusan, Pak? Harley. Jadi malah hari ini. Ngomong Harley, saya ada foto-foto Harley-nya Ustaz. Ngomongin takwa, Ustaz. Takwa. Takwa Al-Hujurat ayat 13. La ilaha illallah. Kita ini harus bertakwa, Pak. Ya. Jadi jangan sampai kita ini tergeser ketakwaan kita. Dan kebesaran makhluk harus kita singkirkan. Saya ulangi lagi, yang ada dalam diri kita itu adalah kebesaran Khalik, bukan kebesaran makhluk. Ya. Apakah anak kita juga bisa menggeser kepada Allah? Bisa. Anak kita dibangga-banggakan oleh kita, kuliahnya di luar negeri, gajinya besar, nanti dan sebagainya itu dibangga terus, tapi anaknya tidak pernah dekat kepada Allah. Itu bahaya loh Pak, hati-hati. Ya. Rezeki kita, anak kita, dan semuanya itu adalah harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsepnya seperti itu, teorinya seperti itu. Ya. Apa implementasi takwa dalam kehidupan kita? Ada 7 nih, Pak. Ini semua serba 7 Pak nih. Ya. 1. Implementasi takwa dalam kehidupan kita. Pertama, tidak ada selingkuh dalam berkeluarga. Ya. Karena biasanya kalau selingkuh itu high cost kan Heri. Selingkuh itu high cost, jadi biayanya mahal. Ya, ngasih traktir, makan di kafe, jalan-jalan dan sebagainya. Itu high cost. Belum dustanya. Ketika selingkuh datang itu pasti dustanya. Dari mana Pak? Rapat. Dari mana? Luar kota, gitu kan. Berat Pak, capek. Ya. Khawatir setelah berdusta itu kita malah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi implementasi takwa dalam kehidupan kita adalah tidak ada kamu selingkuh bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau nikah lagi boleh, Ibu Nanang, ya itu mesah. Tapi lah penanang mah udah rehat aja. Ya, kalau push up Nanang bisa sampai 100, itu izinkan aja Bu, nggak apa-apa.
Udah nggak bisa push up. Jadi nggak Ya bisa udah. ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berarti Ibu aman kalau begitu. Ya. Ini yang pertama. Dan kenapa keluarga itu, Pak, mohon maaf saya beberapa kasus saya menangani orang yang minta cerai, Pak. Termasuk saya ikut dalam pengadilan. Ini namanya konsultan apa namanya Kang Heri gitu. Jadi saya ikut ke pengadilan untuk bercerai, Pak. Masya Allah, Pak, jangan sampai anak cucu kita bercerai. Alhamdulillah. Riwuh, Pak, repot banget. Sampai saya protes ke hakimnya itu. Oh, lama banget sih gitu. Udah saya online aja, saya bilang kalau sidangnya. Atau saya bikin tertulis, capek Pak bolak-baliknya juga seperti itu. Padahal saya tidak ada kepentingan. Karena saya orang yang menikahkan, saya sering ngasih tausiah ke orang itu, saya jadi saksi Pak. Cuma jadi saksi aja repot Pak. Ya. Ini yang pertama. Tidak ada selingkuh di antara kita. Yang kedua, mendidik dan membesarkan anak karena amanah. Ya. Alhamdulillah sekarang saya baru datang cucu Pak Nanang, Pak Broto, Pak Solihin. Selamat. Baru kemarin tanggal 24 April lahir anak saya jam 19.52 ya. Ternyata menunggu anak lahir dengan menunggu cucu lahir itu beda, Pak. Ya. Yang sudah punya cucu pasti beda. Tapi kalau istrinya cucu Yuningsi itu beda, lain lagi kalau itu. Itu bukan cucu itu mah. Jadi menunggu anak lahir dengan menunggu cucu lahir itu beda auranya Kang Heri. Beda betul. Itu yang saya rasakan kemarin ya. Jadi ternyata ketika kita punya anak, beri nama yang baik. Ya, nah di sini Pak, beri nama yang baik itu adalah kenapa beri nama yang baik? Yang kedua itu untuk memudahkan mendidik. Nah, kenapa saya kasih tahu nama kamu tuh Heri Ardin? Heri itu artinya apa? Arti itu apa? Itu ibu tuh harus dijelaskan. Dan nama Heri Ardin, nama Cacan Somantri itu bukan hanya dunia Pak, sampai ke akhirat. Allah. Jadi nama tuh harus bagus. Insya Allah. Bayangkan nanti ketika dihisab itu dipanggil, Dance, Dance Pak, nama Dance, bin Anu gitu kan. Ingat Pak, nama itu harus betul-betul kita bisa memberikan edukasi kepada mereka. Ya. Dan biasanya memang kalau orang yang sedang hamil bingung sudah untuk menentukan nama ini. Ya. Ada orang 3 ibu hamil di klinik itu sedang diskusi karena masing-masing sudah punya nama untuk anaknya. Ibu yang pertama, siapa anaknya? Insya Allah namanya Karina. Kenapa Karina? Kan suami saya Syakir, saya kan Rina, jadi Karina. Oh bagus banget kata yang nanya itu. Satu lagi siapa namanya? Namanya disebutkan lagi. Oh juga namanya bagus. Sama Pak perpaduan juga. Misalnya Nafla. Kenapa Nafla? Nafla itu karena suaminya Nopal, istrinya Ulfa. Jadi Nafla. Oh bagus banget. Ada istri yang masih bingung Pak Nanang. Dia Ibu kenapa belum punya untuk anaknya? Saya bingung Pak. Kenapa bingung? Suami saya kan Basuki, saya kan Komariah. Masa Baskom? Ya, kalau memang Baskom lebih bagus ya nggak apa-apa. Tapi masa nama anaknya Baskom gitu kan? Maaf Ustaz, waktunya 2 menit lagi. Oke, siap. Ini materi bisa sampai jam 12 nih Kang Edi. Ya. Oke, takwa. Takwa yang ketiga, ini saya sebenarnya kalau paling senang kalau memberikan materinya kepada perusahaan ya. Karyawan disiplin dan punya dedikasi ketika bekerja. Ya, ini yang harus kita tanamkan kepada guru-guru juga sama. Alhamdulillah saya ngasih training guru-guru sekarang sudah masuk angka ke 36.000 orang seluruh Indonesia. Kenapa Anda jadi guru dan sebagainya? Ya itu tanamkan disiplin dan punya dedikasi. Ini yang ketiga. Yang keempat, pelajar dan mahasiswa jujur dan tidak nyontek ketika ujian. Ketika dia terbiasa nyontek, berarti dia kebiasaan mencuri. Ketika dia bekerja, berarti akan maling. Kalau sudah punya posisi, bisa jadi korupsi. Ini harus ditanamkan di sini, Pak. Nah, Bapak bangga, nilai kamu 6 atau 7 nggak apa, tapi kamu nggak nyontek, nak. Itu yang ditanamkan ya, sejak kecil. Loh, ini kenapa kamu
bawa pensil punya siapa? Nggak tahu. Nemu di kelas. Oh ya udah kata ibunya itu. Besok lagi, kok ini ada mister? Iya, mah nemu lagi di sekolah. Coba nak cari besok mah cari sepatu, cari baju gitu kan. Nanti mama kumpulkan, bagus kan dikoreksi ya. Itu bagusnya orang tuh nggak seperti itu. Ketika anaknya bawa pensil, nah ini punya siapa? Nemu di kelas. Nah di kelas tuh bukan nemu, pasti ini punya teman kamu. Mama bangga deh kalau kamu itu sampaikan ke guru, ibu saya nemu pensil di kelas. Barangkali aja punya teman saya nggak tahu. Itu seperti itu Pak edukasinya sejak saat ini ya. Ini yang keempat. Yang kelima, elit politik bekerja dan merasa diawasi. Saat ini yang terjadi adalah saya bersyukur sekali. Saya takdirkan pernah ke gedung Bundar, ke Jagung, Pak Broto, Pak Sony, Kang Sony, dengan Kang Wawan. Itu ada orang yang dipenjara, saya yang jadi konsultannya Pak. Untuk memberikan spirit kepada mereka. Saya tanya, kenapa Anda mengundang saya? Pertama, tenangkan saya, karena saya di sini sudah hampir 2 bulan. Terus yang kedua, kata pihak kejaksaan, mohon maaf saya sebutkan, saya bisa keluar kalau saya punya uang segini Pak, 5 miliar. 5 miliar. Terus apa hubungannya dengan saya datang ke sini? Saya kan tidak bisa membantu. Oh, tenang, saya paham Ustaz. Ustaz nggak punya uang sebesar itu katanya, sambil ketawa. Saya punya aset, saya punya villa di Megamendung dengan di Sentul. Itu kalau dua dijual, insya Allah 13 miliar bisa keluar. Saya keluarkan 10 aja, start nggak apa-apa. Yang penting saya dapat 5 miliar, nanti bukan buat sisanya bukan buat saya, bukan Pak. Artinya saya hanya mengedukasi dia supaya tenang, apa yang bisa aset diambil untuk. Masalahnya yang 5 miliar itu adalah bukan menyelesaikan masalah, dia harus menyuap dari pihak kejaksaan. Itu malah nambah masalah lagi. Itu yang saya bilang, saya tidak setuju. Tapi saya akomodir, villa yang di Megamendung akan saya survei, saya bilang. Dan saya lihat Pak, saya dengan istri saya lihat ke Megamendung. Memang villanya bagus banget. Tapi saya katakan, ini jangan, tidak boleh dieksekusi. Bagusnya masuk aja ke pengadilan. Siapa tahu Bapak menang. Saya sebut aja Pak, kasusnya adalah Hotel Salak. Komisaris Hotel Salak. Ya. Jadi elit politik harus bekerja dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, pimpinan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Ya, presiden, ada rakyatnya, menteri, ada stafnya, gubernur, khususnya. Nah, kita suami adalah punya sebagai pimpinan dan bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak yang ada di rumah. Istri bertanggung jawab terhadap aset harta suaminya, termasuk maintenance, memelihara, dan sebagainya. Anak-anak bertanggung jawab kepada harta yang dititipkan oleh orang tuanya kepada mereka. Ini kategorinya seperti itu. Ya. Yang ketujuh Bapak yang terakhir, Bapak Ibu cari sendiri. Ya. Jadi itu implementasinya dalam kehidupan yang namanya takwa itu. Nanti Bapak yang ketujuh cari sendiri. Baik, Kak Heri. Baik. Untuk sementara seperti itu dulu. Nanti kapan-kapan bisa dilanjut lagi ya. Insyaallah, jazakallah khairan katsira buat Ustaz. Ya sudah memberikan materi yang insyaallah baik buat kita, terjemahan dari surat Al-A'raf ayat 7, beriman dan bertakwa, karena Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Beriman ada 7, bertakwa juga ada 7, dan untuk yang bertakwa nomor 7-nya silahkan cari sendiri. Itu sih kesimpulan saya, Ustaz. Dekat banget nih. Makanya harusnya kepake terus bukan? Saya tawarkan yang lain, gak ada yang mau masalahnya. Karena host itu pahalanya gede banget, Pak. Masya Allah. Untuk yang beriman ada infak, kemudian bersama-sama mencari nikmat, bertambah nikmatnya, kemudian berikutnya adalah selalu nikmat kerjaan, kemudian bisnis yang selalu meningkat, anak-anak akan selalu soleh dan solehah, pasangan hidup menjadi pasangan yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, insyaallah. Untuk yang bertakwa ada 7 step yang harus dilakukan, adalah tidak selingkuh, harus amanah, harus jujur, harus merasa terus diawasi, dan harus bertanggung jawab kepada bawahannya. Nomor 7 cari sendiri, insyaallah. Silahkan ada pertanyaan yang lain. Cakep banget kesimpulan ini. Ini direkam ya Pak Heri ya? Insyaallah. Silahkan ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu yang lainnya.
Pertanyaan simpel Pak Cacan, yang nomor 7 nyarinya gimana? Jadi kata keluhnya Pak, keluhnya Oke. apa? Tadi kan sudah, apa sebenarnya takwa itu? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dengan kesungguhan hati. Jadi kesungguhan hati dan harus mencapai puncak prestasi. Tetapi ketika takwa dalam artian kita yang namanya menjauhi larangan Allah, itu harus total Pak. Kalau itu, kalau yang mendekati Allah, ibadah kepada Allah sebagainya itu, bertakwa kepada Allah itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ada batasannya. Bayangkan sholat saja kalau tidak bisa berdiri kan bisa dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring. Itu ada level-levelnya gitu, ada tingkatan-tingkatannya. Tapi itulah wujud bagi orang yang bertakwa. Tapi ketika tidak boleh berzina, jangan pernah berzina, mendekati saja tidak boleh, berarti kita harus total tidak boleh. Jangankan mendekati, tidak boleh khamar, maka kita jangan sekali-kali untuk mendekati khamar. Jadi itu harus total kalau yang namanya. Nah, dari batasan itu Pak Nanang dan Bapak Ibu sekalian itu bisa mencari sendiri yang ketujuh. Insya Allah. Temukan sendiri aja ya. Yang betul dapat hadiah sepeda. Bukan Harley ya Pak ya? Harley mah kudu kakang Sony. Alhamdulillah. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Silahkan. Baik. Oh ada. Pak Hanifan, silahkan Pak Hanifan. Iya. Begini Ustadz Cacan, alhamdulillah ada kesempatan bertanya. Ini saya kayak semacam mencari yang ketujuh ini, katakanlah Mr. Anu ini tidak digaransikan sebagai, kalau dari pandangan orang menilai orang yang bertakwa atau akhlaknya juga, karena dia padahal sudah ikutin ISQ, terus tataran lain termasuk di Mama, tataran di Ustadz Cacan sendiri pada training, juga kajian-kajian dia rajin, tapi implementasinya itu tidak sesuai. Itu bagaimana? Apakah belum ada hidayah atau kantongnya bolong atau bagaimana ini? Terima kasih Ustaz. Baik. Ini yang bertanya Kiai ini Kang Heri. Masya Allah, berat ini. Yang ditanya Ustaz, ini yang nanya Kiai, ya berat juga ini ilmunya, gimana jawabnya. Gitu, Pak. Jadi saya mencoba menjawab Pak Hanifan. Intinya pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Terus yang kedua, kalau itu masih anak-anak, maka orang tuanya yang wajib mendoakan supaya anaknya tidak tergelincir kepada kemaksiatan yang lebih jauh. Nah, untuk yang kedua ini saya ngasih contoh Pak. Waktu saya di Bandung, itu sore hari setelah sholat asar, ada ibu yang menangis di pojokan masjid itu. Saya langsung deketin ibu itu, karena ibunya sudah tua lah gitu. Ibu kenapa menangis? Pak, bagaimana saya nggak sedih? Katanya. Anak saya itu minuman keras, mabuk-mabukan, narkoba itu dilakukan hampir tiap malam. Saya udah nggak punya uang. Anak saya suka kadang-kadang mencuri seperti itu. Dan sekarang ada tambah lagi kegiatannya itu. Apalagi ibu kata, setiap malam minggu anak saya itu menyembelih anjing, dan anjing itu dibakar bersama-sama dengan teman-temannya. Langsung dia nangis, apa yang harus saya lakukan? Saya menambahkan kunci ya gini Pak. Ada clue-nya begini. Bu, kalau ibu curhat ke saya kira tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau ibu bangun tengah malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan derajat anak ibu akan ditinggikan. Ibu minta aja kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang sudah sholat tahajud lalu dia berdoa kepada Allah, Allah malu, aku malu sampai 3 kali. Kalau hambaku berdoa setelah sholat tahajud, aku tidak mengabulkan doanya, aku ini malu, kata Allah. Rupanya ibu itu mendirikan sholat tahajud. Apa yang terjadi? Ini kasusnya 30 tahun yang lalu.
Dan sekarang anak ini menjadi ustadz terkenal di Bandung saat ini. Ustadz terkenal. Tapi Pak Nanang jangan tanya siapa orangnya. Cari sendiri. Cari sendiri orangnya siapa. Nah, jadi kalau anak bandel dan sebagainya, maka orang tua yang harus mendoakan. Kalau suami bandel, maka istrinya yang mendoakan. Istrinya yang bandel, sekarang ada yang saya lagi menangani kasus. Ini saya jadi konsultannya jadi banyak Kang Heri. Ada kasus nih Bu, Ibu, Pak sekalian. Ya, mungkin apa ini sama dengan Pak Hanifan atau ini melebar pertanyaan, tapi yang ada kesamaan. Istrinya itu apa yang diminta dia berikan, Pak. Pak Ustadz ke saya bilang sambil makan siang waktu itu. Apa yang saya minta dia berikan ke saya itu. Terakhir dia minta mobil BMW. Saya kasihkan. Sekarang dia itu apa? Dia mencintai kakak kelasnya waktu reuni akbar. Dan dia ingin nikah loh, Pak Nanang. Bayangin Pak, kalau istri kayak begitu. Ya. Kalau suami menikah lagi mungkin wajar ada aturannya. Ini istri, Pak Hanifan, minta nikah lagi. Itu suami mau nangis Pak di depan saya, Pak. Dia pas orang pengusaha, suaminya itu. Orang sukses lah, bisnisnya banyak. Tapi suaminya tenang aja menghadapi itu. Apa Anda selingkuh juga? Demi Allah, saya enggak. Bahkan terakhir kemarin, dia berobat ke dokter, diskusi dengan dokter. Dia malah apa katanya? Karena yang kakak kelas itu yang reuni akbar itu sudah ditelepon sama suaminya, tolonglah Mas, kita sama-sama sudah berkeluarga, jaga masing-masing. Ini istri ini agak dablek rupanya Pak orang ini. Ketika dia berobat ke dokter, dia jatuh cinta ke dokternya Pak. Ngomong lagi ke suaminya, Pak, saya pengen nikah dengan dokter itu, tolong izinkan. Masa Allah, coba Bapak bayangkan. Apa kita nggak pening kalau begitu? Nah, artinya Pak Hanifan, kalau orang masih seperti itu, kalau Bapak dekat dengan orang itu, maka Bapak dekat, jangan lepas. Kenapa? Karena hidayah itu tidak ada yang gratis. Hidayah itu tidak datang cuma-cuma. Harus ada ikhtiarnya. Ikut kajian seperti ini, tapi kata Pak Hanifan, orangnya sudah ikut pengajian. Nah, bisa jadi Pak, ketika ikut pengajian, dia tidak terbuka hatinya. Ya, bisa jadi datangnya itu tidak ikhlas. Karena nggak nyaman, karena nggak enak. Saya aktif di organisasi, bareng-bareng dengan Pak Hanifan. Kalau nggak ikut juga jadi gimana. Nah, itu sadarkan dulu bahwa ikut kajian itu adalah harus dengan keikhlasan. Kalau terbuka, insya Allah hidayah yang asalnya tertutup akan masuk kembali. Dan terakhir, bisa jadi buat kita sekalian yang sudah Allah berikan hidayah, Allah akan cabut lagi hidayah kita. Makanya sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Salah satu kajian yang kita seperti itu termasuk salah satu solusinya. Pak Hanifan, mohon maaf kalau belum memuaskan jawaban dari saya. Memuaskan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pak Ibnu silakan. Oh, Pak Ibnu. Terima kasih Ustaz Cacan. Uraiannya komplit ini. Cuma saya mau menyimpulkan mungkin kalau ada kurang pahamnya mungkin bisa diluruskan. Baik Pak Ibnu. Jadi mengenai barokah itu meningkatnya ketaatan kita kepada Allah. Dan dan kuncinya itu kita harus takwa dan tawakal. Apa begitu Ustaz? Itu bisa Pak, cuman kalau tawakal itu kalau yang takwa itu satu rangkaian Pak Ibnu. Karena Quran surat Al-A'raf ayat 96 tadi, walau ana ahlal qura amanu wa taqau. Jadi memang syarat berkah datang itu adalah harus bertakwa dan harus beriman dan bertakwa. Tadi kan saya uraikan iman itu apa, yang namanya takwa itu apa, termasuk goal settingnya adalah berkah. Itu sudah dijelaskan dari awal. Nah, kalau yang namanya tawakal itu adalah ketika kita sudah berikhtiar, disempurnakan, dan doa sudah dipanjatkan, itu baru tawakal. Nah, ketika misalnya mobil kita sudah parkir, sudah digembok dan sebagainya, bismillah tawakal itu aku pasrahkan kepada Allah. Nah, ternyata mobil kita hilang juga. Saya punya keyakinan Bapak sudah dapat pahala karena tawakalnya sudah dijalankan dengan baik dan benar. Mudah-mudahan rezekinya diganti seperti itu. Gitu, Pak
Ibnu. Terima kasih udah menambahkan. Baik. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya, karena waktu juga ini sudah jam 7.30, insya Allah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Cacan Sumantri Agis yang sudah memberikan materi yang insya Allah aplikatif semuanya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semuanya sebagai orang-orang yang selalu berusaha untuk mencari kebaikan dengan berbagai macam caranya itu tadi insyaallah. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Saya akhiri semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau mau ada acara bebas silahkan dilanjutkan. Kalau ada yang ingin ngobrol-ngobrol, emang enggak. Nuhun, Aki Cacan. Aki Cacan nuhun. Saya mah anak juga supaya bilangnya akang aja. Ke istri saya juga teteh gitu. Jadi nggak bilang aki. Akang jadi. Jangan bilang aki, akang aja bilangnya. Akang teteh itu. Alhamdulillah. Di sini gini komunitas kita paling komplit nih. Ada komunitas Harley Davidson tapi takwa dan soleh di sini juga ada Kang Sony kan ya. Masya Allah. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama. Tinggal di mana Mas Sony? Saya di Joglo, Pak. Joglo. Nah, saya sama Kang Wawan sama Kang Arif, Pak. Ini. Alhamdulillah. Jemaahnya. Alhamdulillah. Syukurlah. Tinggalnya di Joglo, Bang Sony. Di Joglo, Pak. Joglo di mana, Pak Heri? Joglonya di Wali Kota, dekat komplek Wali Kota. Di Jakarta Timur juga, di Barat. Saya di Barat, Pak. Oh, di Barat. Oh, Joglo Barat, Pak. Oh, Jakarta Barat. Alhamdulillah. Oh, jauh juga ya. Tapi kalau pakai Indihome mah nggak jauh, Pak. Kalau dekat di hati, Pak ya. Iya, saya di Bandung. Sekarang tausiahnya kayak begini aja nih. Nanti Bapak kalau mau berkenan, tanggal 28 April, ya, itu jam 20, itu ada Sandiaga Uno, ada Pak Atian, ada juga Hermi Yahya. Kebetulan saya gilirannya tanggal 28, Pak, tausiah di situ. Di Inspira TV. Itu bisa langsung ke TV digital, Pak. Kalau Bapak bisa connect. Itu gambarnya lebih jelas, suaranya pun lebih bagus. Ya, betul. Nanti saya Pak bisa dibantu sama Kang Heri nanti. Oke, siap. Insyaallah. Nanti sama Kang Wawan juga, Pak. Boleh. Siap. Kang Wawan boleh ikut asal bawa sate. Sama Kang Arif juga, Pak. Nggak ngaji kalau nggak bawa sate emang itu. Oke. Alhamdulillah. Juga. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Bapak, mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Nur Azazi? Ya, Pak.